Kami yaitu Ibu Siti Hatam SMM. Selamat mendengarkan. Kita awali dengan materi pengertian pajak. Yang dimaksud dengan pajak adalah suatu pembayaran yang dibayar dan dapat dipaksakan untuk dibayar oleh orang atau badan atau harta bendanya kepada yang berwenang dari pemerintah. Biasanya, dengan maksud utama dari penggunaan uang tersebut adalah untuk menutup atau membiayai belanja-belanja pemerintah. Unsur-unsur dari pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada undang-undang pajak yang mendasarinya. Pajak diatur dan dipungut berdasarkan undang-undang. Undang-undang perpajakan menjadi dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan bagi warga negara atau badan usaha. Yang kedua, ada subjek pajak. Subjek pajak adalah pihak yang secara hukum dikenakan kewajiban pajak. Yang ketiga, ada objek pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, untuk pajak penghasilan atau PPh, objek pajaknya adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam 1 tahun pajak. Yang keempat, ada pemungut pajak. Pemungut pajak adalah pihak yang diberi kewenangan untuk memungut atau menarik pajak dari subjek pajak. Yang kelima, ada kepentingan masyarakat untuk mana hasil pajak akan dipakai. Pajak yang dipungut dari masyarakat digunakan untuk kepentingan umum, seperti membiayai pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Berikutnya adalah karakter yuridis pajak. Karakter yuridis pajak ada beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pajak dapat dipaksakan. Pajak bersifat wajib dan memaksa. Artinya, semua yang memenuhi syarat harus membayar pajak sesuai undang-undang dan ada sanksi jika tidak membayar. Yang kedua, pajak dapat dipungut satu kali sekaligus atau berulang-ulang. Ada pajak yang hanya dapat dipungut sekali, misalnya pajak warisan, dan ada yang dipungut berkala seperti pajak penghasilan yang dibayar rutin setiap tahun atau bulan. Pajak dapat berupa pajak langsung atau pajak tidak langsung. Pajak langsung dibayar sendiri oleh wajib pajak, tidak bisa dialihkan, misalnya pajak penghasilan. Pajak tidak langsung bisa dialihkan ke pihak lain, biasanya dikenakan saat transaksi, misalnya PPN. Yang keempat, pajak tidak memberi imbalan secara langsung kepada pembayar pajak. Pembayar pajak tidak mendapat balasan secara langsung. Manfaat pajak dirasakan bersama lewat fasilitas umum dan pembangunan. Yang kelima, pajak masuk ke kas negara. Semua penerimaan pajak disetor ke kas negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara. Yang keenam, pajak diatur oleh suatu kebijaksanaan, yaitu kebijaksanaan fiskal. Pajak diatur dan dikelola pemerintah sebagai bagian dari kebijakan fiskal untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara demi kesejahteraan masyarakat. Berikutnya adalah teori pembenar pungutan pajak. Yang pertama adalah teori asuransi. Negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi yang memberi perlindungan kepada rakyatnya, sehingga rakyat membayar pajak sebagai premi atas jaminan perlindungan jiwa, harta, dan hak-haknya. Yang kedua, teori daya pikul. Pajak dibebankan sesuai kemampuan atau daya pikul masing-masing orang. Semakin besar penghasilan atau kekayaan, semakin besar pula pajak yang harus dibayar, sehingga adil bagi semua pihak. Yang ketiga, teori keseimbangan. Teori ini sering juga disebut dengan teori keseimbangan atau teori kepentingan. Menekankan bahwa pajak dipungut berdasarkan tingkat kepentingan atau manfaat yang diterima tiap individu dari negara. Semakin besar kepentingannya, semakin besar pajak yang dibayar. Yang keempat, ada teori daya beli. Pajak dipungut untuk mengurangi daya beli masyarakat. Lalu negara menyalurkan kembali daya beli tersebut melalui program kesejahteraan dan pembangunan demi kepentingan bersama. Yang kelima, ada teori kewajiban pajak mutlak. Negara memiliki hak mutlak memungut pajak, dan rakyat wajib membayar pajak sebagai bentuk bakti kepada negara tanpa memperhitungkan imbalan langsung. Berikutnya adalah pendekatan pajak dari segi hukum. Yang pertama, ada hubungan hukum, misalnya antara wajib pajak dengan negara. Yang kedua, ada hak dan kewajiban wajib pajak dan negara. Yang ketiga, siapa yang berhak memungut pajak. Yang keempat, kewajiban memungut pajak dan wajib pajak. Yang kelima, timbul dan hapusnya hutang pajak. Yang keenam, sanksi-sanksi hukum dalam pajak. Yang ketujuh, dasar pembenaran pungutan pajak. Yang kedelapan, kadaluarsa pembayaran pajak. Yang kesembilan, prosedur komplain, banding, dan hukum acara pajak. Yang kesembilan, lembaga-lembaga perpajakan. Dan masih banyak lagi pendekatan pajak dari segi hukum. Selanjutnya adalah subjek pajak. Subjek pajak adalah orang, badan, atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat-syarat sebagai subjek pajak, yakni bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia
Terhadap pajak langsung, subjek pajaknya adalah tetap dan dikenakan secara periodik. Sementara terhadap pajak tidak langsung, subjek pajaknya adalah tidak tetap dan hanya dikenakan secara insidental. Sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang, bea materai atau cukai rokok merupakan contoh-contoh pajak tidak langsung. Selanjutnya, seseorang menjadi wajib pajak pada saat sebagai berikut. Yang pertama, ketika dia lahir di Indonesia. Yang kedua, ketika dia berada di Indonesia meskipun belum menetap di Indonesia. Yang ketiga, ketika dia menetap di Indonesia. Dan yang keempat, jika wajib pajak merupakan badan pada saat badan tersebut didirikan di Indonesia. Dan jika wajib pajak tersebut berbentuk perseroan terbatas atau PT pada saat aktenya disahkan oleh menteri yang berwenang. Selanjutnya, seorang wajib pajak berhenti menjadi wajib pajak pada saat yang pertama, saat meninggal dunia, yang kedua, saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, dan yang ketiga, jika wajib pajak merupakan wajib pajak badan saat badan tersebut dilikuidasi. Selanjutnya, hukum pajak dikenal menjadi dua macam wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri. Yang dimaksud dengan wajib pajak dalam negeri adalah wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia dalam minimum waktu tertentu juga dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri. Wajib pajak dalam negeri wajib membayar pajak atas penghasilannya kepada pemerintah Indonesia, baik yang didapat di dalam negeri maupun atas penghasilannya dari luar negeri. Yang kedua, wajib pajak luar negeri. Yang dimaksud dengan wajib pajak luar negeri adalah wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan yang berasal dari wilayah Indonesia atau mempunyai kekayaan yang terletak dalam wilayah Indonesia. Selanjutnya, perlu juga diketahui bahwa ada juga subjek pajak yang dikecualikan oleh perundang-undangan. Subjek pajak yang dikecualikan adalah pihak yang sebenarnya merupakan wajib pajak, tetapi dengan berbagai pertimbangan, dia tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Selanjutnya, wajib pajak yang dikecualikan tersebut adalah yang pertama, organisasi internasional seperti UNDP, UNICEF, IMF, Ford Foundation, dan lain-lain. Yang kedua, wakil diplomatik atau wakil konsuler dari negara asing apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, wakil-wakil tersebut bukan bangsa Indonesia. Yang kedua, di Indonesia dia tidak melakukan pekerjaan bebas, profesi lain atau melakukan kegiatan bisnis. Objek pajak. Yang dimaksud dengan objek pajak adalah bidang-bidang apa saja dari kehidupan ini yang terhadapnya dapat dikenakan pajak. Pajak banyak objeknya. Jika pemerintah mau, hampir segala sesuatu dapat dijadikan objek pajak. Tetapi, tentu pemerintah akan menjadikan objek pajak terhadap hal-hal yang pantas saja. Dan penentuan objek pajak tersebut harus ditetapkan dengan undang-undang yang berarti dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Hal ini adalah wajar, mengingat pajak akan dipungut bahkan dipaksakan kepada rakyat. Objek pajak tersebut dapat diklasifikasikan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. A. Objek pajak berbentuk keadaan. Objek pajak berbentuk keadaan yaitu pajak atas keadaan tertentu dari seseorang, misalnya pajak pada saat orang memiliki kendaraan bermotor, radio, televisi, sepeda, dan menempati rumah tertentu. B. Objek pajak berbentuk perbuatan. Objek pajak berbentuk perbuatan, misalnya terhadap perbuatan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan rumah atau gedung, mengadakan pertunjukan atau keramaian, memperoleh penghasilan, berpergian ke luar negeri, menerima pembayaran uang, dan lain-lain. Berikutnya, objek pajak berbentuk peristiwa. Objek pajak berbentuk peristiwa merupakan pajak yang dipungut terhadap kejadian di luar kehendak atau dengan kehendak yang tidak terlalu optimis dari wajib pajak. Misalnya,
pajak yang timbul karena kematian atau warisan, pajak atas keuntungan yang diperoleh karena mendadak atau misalnya menang lotre, manfaat yang diperoleh secara tidak terduga, dan lain-lain. Objek pajak dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, objek pajak penghasilan pribadi. Yang kedua, objek pajak penghasilan badan atau badan hukum. Yang ketiga, objek pajak kendaraan bermotor. Yang keempat, objek pajak sepeda. Yang kelima, objek pajak televisi. Yang keenam, objek pajak radio. Yang ketujuh, objek pajak anjing. Yang kedelapan, objek pajak balik nama kendaraan bermotor. Yang sembilan, objek pajak pertambahan nilai yang berupa A. Penyerahan barang kena pajak di daerah pabean. Yang B. Penyerahan barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak. Yang C. Impor dan ekspor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak. Yang kemudian C. Penyerahan barang mewah atau pajak pertambahan nilai barang mewah atau PPNBM. Yang berikutnya adalah E. Pajak terhadap jual beli tertentu. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban wajib pajak. Tentu saja, sebagai wajib pajak, dia wajib melakukan sesuatu, terutama membayar pajak. Akan tetapi, sebagai keseimbangannya, dia juga memiliki hak-hak tertentu, yaitu hak-hak wajib pajak yang umum adalah untuk menerima kembali secara tidak langsung manfaat dan uang pembayaran pajak tersebut. Misalnya lewat program-program sosial atau pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan biaya hasil pajak tersebut. Wajib pajak juga memiliki hak-hak khusus dan teknis, yaitu hak untuk menerima surat pemberitahuan pajak. Artinya, wajib pajak berhak menerima dan mengisi formulir pelapor pajak. Selanjutnya, mengajukan penundaan dan penyampaian SPT. Artinya, jika ada kendala, wajib pajak bisa meminta waktu tambahan untuk melaporkan SPT. Selanjutnya, melakukan pembetulan SPT. Wajib pajak dapat memperbaiki laporan SPT jika terjadi atau terdapat kesalahan. Selanjutnya, memohon penundaan atau pengangsuran pembayaran. Artinya, jika tidak mampu membayar sekaligus, wajib pajak boleh mengajukan cicilan atau penundaan pembayaran pajak. Dan selanjutnya, meminta pengembalian kelebihan pajak. Artinya, bila terdapat kelebihan bayar, wajib pajak berhak mengajukan restitusi. Selanjutnya, memperoleh kepastian hukum atas besarnya pajak terutang. Yaitu tujuannya agar tidak terjadi ketidakpastian dalam jumlah pajak yang harus dibayar. Selanjutnya, mengajukan keberatan. Artinya, bila tidak setuju atas ketetapan pajak, wajib pajak bisa menyampaikan keberatan. Terakhir, melakukan banding. Hak untuk melakukan banding itu jika keberatan kita ditolak. Wajib pajak berhak mengajukan banding ke pengadilan pajak. Kewajiban wajib pajak yaitu membayar pajak. Ini adalah kewajiban utama wajib pajak sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Wajib pajak juga memiliki kewajiban-kewajiban yang khusus dan teknis, yaitu yang pertama, kewajiban untuk mendaftarkan diri dan meminta nomor pokok wajib pajak atau dikenal sebagai NPWP. Artinya, wajib pajak wajib harus mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak sebagai identitas perpajakan. Yang kedua, mengambil belangko SPT. Artinya, wajib pajak bertanggung jawab
untuk mengambil sendiri formulir surat pemberitahuan atau SPT yang diperlukan. Yang ketiga, mengisi SPT dengan lengkap. Formulir wajib pajak harus diisi dengan benar, lengkap, dan jujur sesuai data sebenarnya. Selanjutnya, menghitung dan menetapkan pajak itu sendiri. Artinya, berdasarkan prinsip self-assessment, wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar tanpa menunggu ketetapan dari petugas pajak. Yang kelima, atau yang terakhir, itu memperlihatkan pembukuan dan data. Artinya, wajib pajak wajib menunjukkan catatan, keuangan, dan dokumen lainnya jika diminta oleh petugas pajak untuk keperluan pemeriksaan atau verifikasi. Selanjutnya, lembaga perpajakan. Dalam proses pembayaran pajak bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga memerlukan beberapa lembaga perpajakan itu sendiri. Adapun lembaga perpajakan meliputi 1. Lembaga undang-undang dari pajak bertugas menyusun regulasi atau aturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan. Tanpa undang-undang yang jelas, proses perpajakan tidak akan memiliki legitimasi hukum. Undang-undang ini mencakup aturan seperti siapa yang wajib membayar pajak, jenis pajak yang berlaku, dan cara penghitungan pajak. 2. Lembaga dalam pengumpulan data pajak. Fokus pada pengumpulan informasi tentang wajib pajak seperti data penghasilan, aset, dan transaksi ekonomi lainnya. Data ini menjadi dasar untuk menghitung pajak secara akurat dan mencegah praktik penghindaran pajak. 3. Lembaga dalam pemberitahuan pajak. Bertanggung jawab memberikan edukasi dan pemberitahuan kepada masyarakat mengenai kewajiban pajak, batas waktu pembayaran, serta perubahan aturan. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak. 4. Lembaga penetapan pajak. Menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan data yang dikumpulkan. Penetapan ini didasarkan pada aturan hukum dan informasi spesifik tentang kondisi ekonomi wajib pajak. 5. Lembaga NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Mengelola proses pendaftaran NPWP yang menjadi identitas unik bagi setiap wajib pajak. NPWP diperlukan untuk melacak aktivitas perpajakan seseorang atau badan secara sistematis. 6. Lembaga surat pemberitahuan atau SPT. Memastikan bahwa wajib pajak melaporkan penghasilannya secara benar melalui SPT. Lembaga ini juga bertugas memeriksa apakah laporan tersebut sesuai dengan aturan dan data yang ada. 7. Lembaga keberatan pajak. Memberi ruang bagi wajib pajak yang merasa keberatan dengan jumlah pajak yang ditetapkan. Lembaga ini menilai kembali penetapan pajak dan memutuskan apakah keberatan wajib pajak dapat diterima. 8. Lembaga banding. Menangani proses selanjutan jika wajib pajak tidak puas dengan hasil putusan keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak untuk mendapatkan penyelesaian yang lebih objektif. 9. Lembaga pengawasan pajak. Bertugas melakukan audit dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Tujuannya adalah untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 10. Lembaga administrasi pajak. Mengelola aspek administratif seperti pencatatan, pengarsipan, dan pengolahan data perpajakan. Administrasi yang baik memastikan proses pajak berjalan lancar dan transparan. Dengan keberadaan lembaga-lembaga ini, sistem perpajakan menjadi lebih terintegrasi dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan baik dari sisi wajib pajak maupun pemerintah. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak. Baik, selanjutnya kesimpulan dari materi kami. Pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan oleh individu maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang. Pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayarnya, melainkan digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, subjek pajak mencakup individu atau badan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti berdomisili di Indonesia atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Sementara itu, objek pajak dapat berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak-hak wajib pajak meliputi pengembalian kelebihan pembayaran pajak,
pengajuan keberatan atau banding atas keputusan pajak, serta perlindungan kerahasiaan data pajak. Di sisi lain, wajib pajak juga memiliki kewajiban seperti mendaftar dan memperoleh NPWP, membayar dan melaporkan pajak secara berkala, serta menyediakan data dan dokumen yang relevan untuk pemeriksaan pajak. Proses perpajakan melibatkan berbagai lembaga yang bertugas mengatur, mengawasi, dan menyelesaikan sengketa pajak. Dengan pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban perpajakan, masyarakat dapat mendukung pembangunan nasional melalui kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Mungkin hanya itu materi yang bisa kami sampaikan di presentasi ini. Terima kasih telah menyaksikan.